Kenapa kita gagal menjadi pemenang? Ya, terus kalau saya sedang ada proses, apakah saya nggak pemenang, Pak? Oke teman-teman, kita ngobrol santai sore hari ini sambil ngopi ya, mungkin ya Pak Pastor Peggy. Kopi hitam. Tanpa gula. Filosofi kopi itu dirasa pahit itu bisa terasa manisnya. Filosofinya ya. Dari sudut pandang mana, dari sudut gimana. Tapi memang benar, semakin sering kita mencicipi yang pahit, kita bisa rasakan sesuatu yang manis dalam konteks tertentu ya, nggak selamanya gitu. Makanya dalam kepahitan hidup juga kadang bisa. Kenapa begitu? Mau tahu nggak? Nah itu Pak. Karena begini, Pastor. Kalau yang manis itu kan tinggal dinikmati. Yang manis itu tinggal dinikmati ya? Yang enak itu kan tinggal dinikmati. Tapi kalau yang pahit atau yang nggak enak, itu kan butuh perjuangan untuk menikmati dalam tanda petik. Betul nggak? Betul. Berarti kalau misalnya sesuatu yang manis kita alami, itu langsung nikmati. Tinggal dinikmati dong. Tapi kalau yang pahit, contoh Pak Peggy pasti banyak juga kan ngalami hal-hal yang pahit dalam kehidupan. Maksudnya gini loh, bahkan mungkin orang-orang yang sukses dalam karir, sukses dalam keuangan, nggak serta-merta itu manis terus kehidupannya. Betul. Cuma cara pandang melihat hal yang pahit itu kan Pak Peggy kan beda-beda. Contoh kalau saya tanya sama Pak Peggy, Bapak bisa menikmati hal yang manis itu dari pahitnya hidup itu, contoh nih ya, ada masalah dengan keluarga kah, atau masalah dengan kehidupan yang lain kah, Bapak bisa lihat dari sudut pandang seperti apa itu rasa manis? Oke, gini Pak. Artinya siapapun kita, garis bawah siapapun kita. Ketika kita berhadapan untuk mengalami hal-hal yang kita nggak ingini, yang nggak mengenakan, yang dalam konteks ini yang Bapak bilang diibaratkan seperti pahit lah, rasa pahit lah. Siapa sih yang mau langsung terima, Pak? Siapa yang mau langsung senang? Setuju. Siapa yang mau langsung, maksudnya langsung berkata hore, walaupun kadang kita tahu di balik proses ada hal yang indah. Di balik proses, kalau kita ada ujian nih, kita udah tahu nih mau naik kelas. Iya, betul. Kan begitu. Iya. Kalau ada proses, kita sering tahu nih, nggak ada sesuatu yang indah kalau kita nggak lewati proses. Kalau kita ini mau melihat satu keindahan dengan keindahan yang dalam tanda petik luas dan utuh, kita harus naik ke tempat yang tinggi, Pak. Waktu menjalaninya itu kadang ada rasa capek. Berarti nggak serta-merta waktu pahitnya hidup itu langsung bisa kita lihat dari manis ya? Menurut saya, belum tentu kita langsung lihat itu. Otomatis ketika kita berhadapan dengan satu hal yang kita istilahkan pahit lah ya. Betul. Definisi pahit itu ya Pak. Nggak mungkin kita langsung bisa melihat, manis. Ini manis. Walaupun kita tahu ada yang manis di baliknya. Kalau bisa pilih, kita nggak ngalami itu. Oke. Kalau bisa pilih, kita nggak disungguhin yang pahit itu. Kalau bisa pilih. Tetapi dalam hal-hal ini, setiap orang kan Pak, beda-beda itu pengalamannya. Contoh nih, ya antara kita berdua lah contoh. Ya. Ada sesuatu yang kita alami yang kemudian itu jadi kesaksian. Nah, contohnya tentang kehidupan saya dengan perjalanan iman saya, ya, dan saya benar-benar percaya Tuhan penyembuh. Tuhan itu benar-benar bisa menyembuhkan. Dan beberapa kali kita doakan orang untuk mengalami kesembuhan dan orang tersebut sembuh kan gitu kan. Tetapi ada memang kalanya kita menikmati sesuatu yang tidak berhubungan dengan jawaban doa. Kita minta doa, Tuhan sembuhkan aku. Tapi kita belum mengalami kesembuhan. Nah kadang standar ini kan Pak, di bawah orang ini adalah satu kemenangan yang harus diraih oleh orang percaya sepenuhnya. Jadi kalau saya tanya secara pribadi ke Pak Peggy, pasti ada hal-hal yang belum tuntas. Contoh gini dalam hal, baik itu relasi dengan keluarga, baik itu dalam hal finansial, atau dalam hal, mungkin orang nggak bisa lihat, ada sesuatu dalam tubuh kita yang sakit. Pasti. Contoh lah, mungkin kita nggak utuh 100% itu sempurna. Ya. Respon Bapak terhadap orang yang bilang bahwa Bapak bukan pemenang itu seperti apa kira-kira? Oke, begini Pak, menurut saya. Jadi pertama Pak, bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Setuju. Artinya ketika manusia diciptakan, manusia itu sempurna. Manusia pertama. Adam dan Hawa. Ya. Tapi ketika mereka melakukan dosa, maka tereliminasi lah, yang namanya kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Setuju, terganggu semuanya. Terganggu karena ada satu yang hilang, yaitu kemuliaan Allah. Tetapi kita kan sedang berjalan kepada kesempurnaan itu. Gitu. Kalau kita melihat Alkitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, biarlah Allah damai sejahtera menguduskan kamu, biarlah tubuh jiwa rohmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Artinya perjalanan kita nggak ada yang sempurna, tapi kita berjalan pada kesempurnaan. Makanya kehidupan kita adalah kehidupan yang harus menjadi goal kita adalah kita harus menjadi seperti Kristus.
tanda kutip sempurna tadi Pak bukan, berarti maksud Bapak itu bukan secara jasmani lah ya? Iya, bukan. Karena setiap orang pasti punya. Iya, maksudnya kita berjalan, nggak ada yang sempurna, tapi kita berjalan kepada kesempurnaan sampai kedatangan Tuhan. Artinya perjalanan kehidupan kita harus berjalan tuh semakin hari semakin baik, semakin hari semakin benar. Oh, iya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, 1 Tesalonika pasal 5 itu kan. Baru semoga tubuh jiwa rohmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Artinya poin ini kita harus clear dulu. Dalam kehidupan ini kan dalam ketidaksempurnaan manusia, tapi saya memulai dari sini dulu, Pak. Ketidaksempurnaan manusia. Jangan sampai karena kita nggak sempurna kita jadikan alasan untuk kita bisa melakukan segala sesuatu seenaknya kita. Itu nggak boleh, kan begitu ya. Tetapi yang saya maksudkan adalah dalam ketidaksempurnaan manusia adalah setiap kita itu pasti punya kelemahan. Saya kan masih punya masalah, saya masih punya proses, saya masih punya tantangan, saya masih banyak hal-hal yang harus saya selesaikan dalam kehidupan saya. Kita nggak usah bilang lu dosa, tapi proses kehidupan aja. Kita bicara tentang proses kehidupan. Proses kehidupan bukan berarti dosa. Gitu. Tapi ada juga proses kehidupan adalah dosa. Yang dosa, yang kita bicarakan ini bukan sebuah dosa. Bukan sebuah dosa. Kalau dosa kan ya bertobat, pengampunan. Kan begitu ya. Nah, terus kalau ada orang berkata contoh nih, Pak, saya nih Pastor Peggy, melayani khotbah, namanya pendeta, namanya hamba Tuhan. Tetapi contoh, dia masih belum bisa memenangkan keluarganya semuanya. Contoh, apakah kalau kita masih punya masalah, kalau kita ada masalah, apakah kalau Bapak belum sempurna masih dengan menggunakan tongkat, apakah kita itu bukan pemenang di dalam Tuhan? Jadi apakah saya juga Bapak itu harus mengalami mujizat dulu baru bisa melayani Tuhan penyembuh? Kan begitu pertanyaan. Jadi begini, Pak. Kita boleh lihat itu dari sisi yang lain. Tapi kita harus lihat sisi yang berbeda. Contoh Alkitab aja. Contoh Alkitab. Yang menulis Roma, Roma 8, itu kan mulai ayat 31 sampai 39, Pak. Itu perikopnya itu adalah keyakinan iman. Keyakinan iman, betul nggak? Betul. Nah, di dalam keyakinan iman itu, di ayat yang ke-37, Alkitab bilang apa? Kita ini adalah orang yang menang. Coba sebentar saya buka ya Pak ya. Roma pasal 8. Ini walaupun kita ini santai, cuman maksudnya karena Bapak bertanya itu ke saya kan? Iya betul, saya pengen bacakan Roma 8 ayat 31. Langsung ke 37 dulu Pak. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kan yang menulis ini siapa Pak? Paulus tulis. Betul. Paulus bilang dalam semuanya ini kita ini lebih daripada pemenang. Betul. Gitu ya. Pertanyaannya begini, kita kan harus lihat ini. Kita harus lihat ayat ini kan ke atas. Tetapi gini dulu, Paulus pernah loh menyatakan satu statement Pak. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan tentang sesuatu, apa itu Pak? Duri dalam daging. Dia berdoa sama Tuhan kan, artinya dia berseru. Bahkan duri dalam daging situ dia dikecoh iblis kan. Korintus kalau nggak salah bilang itu. 2 Korintus bilang kayak gitu. Terus apa jawaban Tuhan kepada dia? Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Betul. Kan betul ya, maksudnya statement Paulus itu jelas. Coba saya bacakan ya Pak ya. Di berapa itu Pak? Di 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Coba saya bacakan ayat 7 ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Ternyata Paulus mengingatkan bahwa jangan meninggikan diri. Maka aku diberi satu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Berarti ada satu tujuan nih Pak. Jangan meninggikan diri ya. Makanya gini, bayangkan loh Pak. Paulus ini seorang rasul yang dikenal luar biasa. Yang dia beritakan murni tentang Yesus. Dia kuasa kematian, kuasa kebangkitan Kristus loh. Kuasanya loh. Kuasa kematian, kuasa kebangkitan. Kita kan nggak bicara Alkitab sebenarnya ini. Kita kan cuman supaya aku punya dasar. Karena Bapak tanyakan tadi, saya seorang pelayan, seorang hamba Tuhan. Nah, tetapi Paulus juga yang bilang bahwa kita ini orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Lebih dari orang-orang yang menang, berarti lebih daripada pemenang. Dalam semuanya itu, dalam semua apa Pak? Dari Roma 8 tadi. Kalau kita baca ayat 35-36, itu ada 7 hal Pak.
Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Iya betul. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, ada kelaparan loh Pak. Kelaparan. Ketelanjangan, ada telanjangan loh. Bahaya atau pedang 7 Pak. Paulus bilang begini, dalam semuanya itu 7 hal ini ngeri-ngeri kali Pak. Iya, Ini betul, Pak. betul. Ini ngomong Nggak ada sedapnya, ini memang ngeri. Sedapnya satu kali pun nggak ada Pak. Kalau kita lihat dari 7, Iya, betul. telanjang, pedang, lapar, bahaya Pak, Bahaya maut. aniaya, sesak, ditindas. Iya. Artinya kalau 7 hal ini Pak, sesuatu yang sangat-sangat mengerikan dalam kehidupan. Iya, setuju. Tapi kan Paulus bilang apa? Dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Dalam semuanya. Dalam 7 hal tadi. Iya. Kan begitu Pak. Berarti gini Pak, Nah. statement lebih daripada pemenang artinya tidak sama semuanya harus sempurna. Oh iya. Dalam hal konteks ya kita anggap proses kehidupan ya. Iya, proses kehidupan. Satu hal gini contoh, kalau saya gitu dengan kedua tongkat melayani, ketika ada orang yang mengkategorikan kamu belum menang, kamu bahkan jangankan lebih dari pemenang, kamu pun belum pemenang Iya. gitu. Tapi dalam hal ini yang menang itu adalah keyakinan iman tadi. Nah, gini Pak. Maka kita harus tahu apa sih arti lebih daripada pemenang? Ya, ya. Arti lebih daripada pemenang adalah ketika kita tuh punya kepercayaan yang utuh, punya keyakinan yang utuh kepada Tuhan di tengah-tengah realita, di tengah-tengah keadaan hidup. Sorry Pak, seperti Bapak alami, seperti juga yang saya sedang guleti gitu ya. Dalam kehidupan ini seperti orang-orang di luar sana, setiap hamba-hamba Tuhan, orang percaya, semua orang. Ingat, apapun di bawah korong langit ini, semuanya akan mengalami yang namanya rotasi kehidupan, kan? Setuju. Siang malam, gitu kan, panas dan dingin, musim akan terus berganti seperti lagu itu. Tapi satu hal, orang yang lebih daripada penang, dia punya keyakinan di tengah-tengah keadaan itu, bahwa kasih Tuhan tetap abadi seperti lagu itu. Itulah sebenarnya orang yang menang. Kenapa? Karena satu hal, perikop dari pasal 8 ayat 31 sampai 39 tentang keyakinan iman. Jadi gini, di tengah keadaan apapun Pak, selagi kita punya keyakinan iman kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Orang yang kalah adalah orang yang berhenti, adalah orang yang menyerah. Yang kalah. Ya. Tapi kalau seorang pemenang, selama dia masih bertahan, selama dia masih berjalan, selama dia masih menjalani keyakinan dia itu, artinya dia nggak mundur, dia nggak berhenti, dia tidak melepaskan kepercayaan kepada Tuhan. Itulah menurut saya, itulah yang Paulus maksud dengan lebih dari. Kenapa? Karena lihat, kita lebih daripada pemenang dalam apa, Saudara? Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Maksudnya siapa sini? Yesus. Yesuslah yang membuat kita memang itu punya status lebih daripada pemenang, bukan sesuatu yang kita hasilkan. Bukan. Jadi ketika kita mulai tetap percaya kepada Tuhan, berarti dan kita tetap stay dalam kebenaran Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Berarti terlalu cetek sekali Pak kalau orang menganggap ketika dia berhasil dengan pendidikan bangku kuliahnya, berhasil dengan keuangannya, sudah menganggap dirinya lebih daripada pemenang. Berarti di situ tanpa kita sadari kita sedang mengandalkan pencapaian kita. Iya. Padahal begini Pak, tidak ada sebuah pencapaian menurut saya kalau kasih karunia Tuhan nggak bekerja di dalam. Setuju. Makanya kalau kita melihat ayat yang ke-32 kalau nggak salah, yang terbaik di surga sudah diberikan, yaitu Tuhan. Ya. Yaitu Yesus, kan situ yang dimaksud. Ya, masa akan dia nggak mengaruniakan segala sesuatu kepadamu? Tetapi maksudnya gini, oh iya, kalau Tuhan mengaruniakan segala sesuatu Pak, ini Bapak sakit langsung sembuh. Butuh sesuatu langsung ada, langsung ini lewat proses, nggak lewat proses. Pertanyaannya kira-kira Pak, ini kan konteks iman. Apakah iman kita akan dewasa Pak? Dengan ketika minta ada. Enggak lah. Iman itu kan satu kepercayaan bahwa sesuatu itu akan kita terima. Iya. Ada jangka waktu. Disitulah iman bekerja semakin prosesnya semakin meningkat Pak. Tapi kalau misalnya skalanya di situ kita bilang langsung muncul, situ kita bilang langsung muncul. Iya, maka dalam konteks iman kalau saya nggak salah Pak, Ibrani 11 ayat 6 bilang apa? Orang yang bersungguh-sungguh kan? Iya. Kalau nggak salah ayat 6 kalau nggak salah Ibrani 11. Kita jadi pakai ayat nggak apa-apa karena saya bicara karena Bapak tanya-tanya kan sebagai hamba Tuhan ya, tapi ini kita bicara santai secara umum. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, itu yang ayat 6. So orang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Lihat ya, tanpa iman nggak berkenan. Iya betul. Baru yang paling terakhir, ada upah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya begini, sungguh-sungguh gini Pak. Bapak nggak berhenti ini. Sungguh-sungguh gini, sorry Pak.
Apakah karena tongkat ini membuat kesungguh-sungguhan mencari Tuhan, Bapak berhenti? Salah satu kesungguh-sungguhan mencari Tuhan, Bapak beritakan Tuhan yang Bapak percayai. Sambil dinikmati kopinya, Pak. Ya. Jadi kadang gini, Pak. Dulu, Pak, saya ikut Tuhan dengan mindset yang dimasukkan itu ke dalam diri kita. Ya. Kalau kita nggak sembuh, kita sedang tidak beriman. Kalau kamu punya penyakit, kamu berdoa, kamu akan sembuh. Artinya sesuatu yang memang harus dipegang oleh orang percaya. Bahwa Tuhan penyembuh. Tuhan itu ajaib, mujizatnya masih berlaku. Itu harus kita pegang. Tapi ada satu titik di mana yang kita minta tidak sesuai dengan porsinya Tuhan. Sama seperti Ayub, butuh 42 pasal. Kita juga nggak tahu, Pak, berapa pasal dalam kehidupan kita yang akan memunculkan nilai-nilai iman kita di masa akhirnya. Nah, makanya waktu saya di SMP, SMA mulai ikutan seperti itu, Pak. Ketika saya nggak sembuh dan kemudian ketika mulai beranjak juga di dalam usia saya bertambah, saya mulai ragu bahwa saya itu memang punya iman atau enggak. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Intimidasi itu terjadi terus ketika saya beribadah. Ketika saya datang ke gereja, mata orang melihat saya pakai tongkat tetap ke gereja, itu yang membuat saya akhirnya, mohon maaf, jatuh kembali ke dalam dosa. Saya beranggapan, ya udah saya nggak dipulihkan Tuhan, berarti Tuhan nggak sayang sama saya. Seperti anggapan orang, saya nggak punya iman. Akhirnya, kali kedua kita mengalami kepahitan di dalam Tuhan. Tuduhan-tuduhan orang itu terngiang-ngiang, Pak. Mana imanmu? Mana imanmu? Akhirnya apa yang kita pilih, Pak? Kita berjalan dalam dunia gelap, berjalan lagi dalam satu kemaksiatan, sampai kemudian kita menganggap Tuhan itu nggak ada. Dan puji Tuhannya, ada sesuatu terang yang kemudian kita rasakan yang mengatakan di dalam 2 Korintus 12 tadi lah, Pak. Itu benar-benar saya pegang. Cukup kasih karunia. Ayat 9 tadi. Itu yang kemudian memulihkan saya total saat ini. Percaya sekalipun dengan alat bantu, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa perlengkapi. Dan nyatanya memang iya, Pak. Karena alat bantu yang saya pakai inilah, saya bisa memotivasi beberapa anak muda. Baik itu ke sekolah, ke kampus. Sampai ketika ada lagi statement orang yang mengatakan kalau engkau nggak sembuh, dan itu statement bahwa kau harus sembuh, kau harus ini, baru disitulah kamu dinyatakan seorang pemenang. Saya sangat menganggap gini, kalau diri saya yang lama mendengar hal ini, Pak, saya bisa jadi orang yang terintimidasi kembali. Nah, inilah banyak hal yang sering kali begini, Pak. Sering kali, ya bagian kita lah, artinya share ini. Karena banyak orang yang menjadi lemah karena kok masalahku nggak selesai. Gitu kok. Kok aku ngalami ini jangka panjang, lihat orang enak. Lihat loh, Pak. Mazmur 73. Iya, betul. Tentang kisah Asaf. Iya, betul. Dia lihat orang fasik gemuk-gemuk. Iya, setuju. Terus dia dengan pemerasan mereka kaya dan ini. Terus dia bilang kan, tapi aku seperti orang yang kena kutuk karena berdoa setiap pagi, seorang imam. Tapi satu hal, waktu dia naik ke tempat kudus, dia lihat kesudahan segala sesuatu. Artinya ketika segala sesuatu disingkapkan, dia bilang, aku bersyukur. Aku bersyukur ternyata dengan apa yang kulakukan dalam kebenaran. Artinya begini, Pak. Tuhan Yesus sendiri beginilah pernah ngomong kan, bahwa kita ini untuk ikut Tuhan harus sangkal diri dan pikul salib. Betul. Kalau kita lihat juga, kalau nggak salah Yakobus 1, kita ini harus bertahan dalam pencobaan, Pak. Bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dia harus tahan uji. Pencobaan, harus ada pencobaan, Pak. Nah, waktu kita dicobai, apakah maksudnya kalau kita ada di masa-masa pencobaan itu, berarti kan masa yang nggak enak nih, masa kopi pahit tadi gitu. Jadi kalau kita di masa itu, apakah kita bukan menjadi orang yang menang? Terus kita sudah yang menang lewat kematian Kristus kayu salib, kebangkitan Dia kan. Memang betul menjalani ini, Pak. Menjalani sebagai seorang pemenang kan harus memiliki mentalitas pemenang. Tapi yang saya mau bilang dengan pertanyaan Bapak tadi, kalau saya sedang diproses bukan berarti saya ini bukan pemenang ya. Bukan pemenang. Artinya gini, kalau kayak gitu terhakimi dong. Contoh, Pak. Contoh Ayub. Orang saleh, orang benar. Nggak melakukan dosa. Tiba-tiba maaf jadi miskin. Betul. Terus sakit, Pak. Terus sakit penyakitnya itu apa, Pak? Kudis. Garuknya pakai apa? Beling ya. Gatal tak ampun. Kan begitu. Nah, waktu dia menjalani itu, dia kan nggak berbuat dosa. Betul. Berarti dia nggak pemenang dong. Harus tunggu pasal ke-42 dong, baru dia lebih daripada pemenang. Contoh. Artinya gini, kalau kita ini, memang bukan di zaman Ayub. Kalau kita ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lebih daripada pemenang. Kenapa kita gagal menjadi pemenang? Kalau saya setuju statement begini mungkin. Kenapa kita gagal menjadi pemenang? Waktu mana kita gagal menjadi pemenang? Waktu iman kita kandas.
Waktu iman kandas ya. Iya, artinya gini, waktu dalam proses kita nggak menjalani proses sampai akhir. Oke, iya. Waktu seperti waktu Bapak diintimidasi punya tongkat, sepertinya kita ini orang yang paling berdosa, terkutuk. Ingat, sin is sin, dosa adalah dosa. Gitu, artinya ya kalau kita mau bergerak ke situ nggak ada yang sempurna, berarti nggak ada yang layak terima berkat. Nggak ada yang layak disebut pemenang. Jadi pertanyaannya kalau kayak gitu, berarti semua pendeta, semua hamba Tuhan juga nggak lebih daripada pemenang dong, karena semua punya masalah. Setuju. Maksudnya. Karena gitu satu hal loh, gini juga Pak. Contoh nih, tongkat yang saya pakai kan kelihatan sekali. Ya. Dengan adanya keterbatasan dalam tubuh saya Pak. Tapi ada orang yang nggak mengira ada kelainan di lambung, Iya, betul itu maksud saya. kelainan di empedu, Iya. atau bahkan mungkin Pak, mohon maaf ya, bukan untuk kelainan di minus mata Pak. Asam lambung. Berarti Semua. orang yang masih pakai kacamata Pak dengan minus nggak lebih dari pemenang atau bahkan bukan pemenang mungkin. Iya, Karena kan ibaratnya pakai alat bantu Pak. betul. Saya memang langsung kelihatan Pak, kakinya yang pakai alat bantu. Iya. Tapi ada orang Pak, telinganya pakai alat bantu, matanya pakai alat Betul. bantu, hidungnya pakai alat bantu Pak, tangannya pakai alat bantu. Ada yang pasang ring. Ada. Yang nggak kelihatan, contoh yang nggak gitu. kelihatan dianggap orang lebih daripada benar daripada apa yang kelihatan. Saya sih memang setuju dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa itu bukan hanya berbicara tentang jasmani, Iya. sesuatu yang kita terima, sesuatu yang terjadi atas kita, tapi memang oleh Dia, Yesus. Oleh dia, kita jadi pemenangnya. Benar. Makanya gini, dimulai konteks keyakinan iman, kok jadi bahasa kita ya, nggak apa-apa ya Pak. Kan dimulai ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Roma 8:31. Iya betul. Makanya bagaimana Allah berpihak kepada kita? Contoh ke kita kembali. Ya keyakinan iman kita. Kan Tuhan nggak kelihatan, tapi kita yakin Pak. Nah, dalam menjalani kehidupan yang seperti kopi pahit tadi, selama kita punya keyakinan iman, kita yakin Tuhan berpihak kepada kita, maka apa yang terjadi? Ya kita itu ya tetap nilai pemenang itu tetap ada dalam kehidupan Berarti kita. teman-teman yang mungkin nganggap dirinya belum pemenang karena memang situasi Sering tertuduh. mungkin gagal Pak, gagal dalam hal contoh nih dia mau coba masuk dalam perguruan tinggi negeri, ternyata masuk ke swasta. Ya. Contoh nih, apakah dia tidak bisa dikatakan pemenang? Kok saya bisa bilang bisa. Bahkan ada orang yang kemudian memutuskan karena memang tidak ada dana, tidak ada keuangan, akhirnya dia memutuskan untuk bekerja. Padahal dia kerinduannya adalah untuk berkuliah. Ya. Kemudian dalam pekerjaan itu Tuhan memberkati, Betul. lebih limpah lagi bahkan sampai dia memiliki satu perusahaan. Saya banyak jumpa dengan yang seperti itu. Kadang kita Pak terlalu cetek menilai lebih daripada pemenang itu dalam situasi saat ini Pak. Ya. Padahal ada orang yang dalam situasi saat ini Pak serba sempurna mungkin dalam dirinya, tapi 2 tahun yang akan datang kita jumpa ternyata dia nggak beriman lagi. Udah malah berimannya bukan kepada Yesus, tapi berimannya kepada dunia. Nah kadang terlalu gampang kita menilai orang lain itu. Itu betul. Bukan pemenang. Apalagi bukan lebih daripada pemenang, hanya dari situasinya yang masih saat ini dalam proses tadi, Pak. Nah, ini yang benar-benar kita mau sampaikan ke teman-teman. Ya. Kalaupun bicara santai kita atau cerita santai kita hari ini didengar oleh teman-teman yang kemudian sepertinya terintimidasi seperti yang saya pernah alami, bagaimana dulu iman saya itu sampai roboh hanya gara-gara perkataan, kalau kamu nggak sembuh, kamu nggak punya iman. Berarti kalau saya nggak punya iman, bahwa saya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti kalau saya nggak sembuh, saya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata lebih luas apa yang Tuhan mau dari kita. Betul. Bukan hanya dari segi keberhasilan, kesembuhan. Tuhan bisa campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi ketika kita terus bertekun di dalam iman, bersungguh-sungguh mencari Dia, dan terus bertahan di dalam kepercayaan kita, itulah seorang pemenang. Makanya kan Paulus bilang begini Pak. Paulus sendiri, kalau kita lihat di Filipi pasal 4. Nggak usah jauh-jauh lah, mulai ayat 10, 11, 12. Kan dia bilang, dia belajar mencukupkan diri. Artinya belajar mencukupkan diri, dia menjalani itu. Tapi dalam dia menjalani apa? Dia bilang, ayat 13 kan segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Yang artinya apa? Dalam Yesus yang berikan kekuatan. Artinya gini, dia nggak berhenti. Terus. Kalau lihat kehidupan Paulus Pak, ayat mana yang bicara tentang Paulus menerima hal yang enak? Dalam ukuran manusia, dia bilang memberitakan Injil Pak, disesah, ditolak, penjara. Teman-teman mungkin ada yang ngalamin itu ya dalam penginjilan atau dalam pengikutan akan Tuhan. Jadi kira-kira Pak, apakah terlalu klise menyampaikan bahwa kita ini sebagai umat pilihan adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang? Makanya begini Pak, kan konteks. Waktu kita bilang, saudara-saudara dan kita ini adalah orang yang menang, lebih daripada pemenang di dalam Tuhan Yesus. Itu ayat. Betul. Kita ini adalah orang yang menang,
bahkan lebih daripada pemenang dalam Tuhan Yesus. Kan gitu. Nah, orang yang menang itu adalah orang yang seperti tadi kita bahas. Ketika kita masih punya keyakinan iman kepada Tuhan di tengah keadaan apapun, maka kita tetap adalah orang yang menang. Kenapa? Karena Roma 8:37 kita adalah orang lebih daripada pemenang oleh Dia, oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Jadi gini, justru gini Pak, kita harus menyadarkan orang gitu bahwa kita yang lebih daripada pemenang oleh Yesus. Jadi sebenarnya kita sedang bukan sedang apa ya, memarketing orang gitu. Begini enggak. Bukan sedang menghibur orang, atau mungkin, tapi sebenarnya kamu itu menyadarkan kamu lebih daripada pemenang. Atau bahkan mungkin Pak, kalau kita menganggap itu klise, ternyata mungkin itu nggak hidup di kita Pak, malahan. Bisa jadi. Kalau saya bilang dalam situasi kita bilang kamu pemenang lebih daripada pemenang, tapi kita mengatakan itu adalah kata-kata klise, berarti kita sebenarnya nggak hidup di dalam itu Pak. Satu waktu Pak, saya ingat pada waktu itu bicara tentang total freedom, khotbah tentang total freedom. Kemerdekaan sebetulnya. Baru di dalam di dalam khotbah saya itu saya kutip ayat ini. Kita ini adalah orang yang lebih daripada pemenang. Tapi saya selalu sampaikan oleh Dia, oleh Yesus. Baru saya kutip ayat 32 tadi. Kenapa? Karena yang terbaik di surga aja Yesus sudah diberikan, masa Dia nggak mengaruniakan segala sesuatu? Kan kira-kira begitu Pak. Nah terus saya pernah ngomong, apapun keterpurukan kita hari ini, apapun realita hidup. Nah bacalah yang 7 hal tadi. Nah Tuhan bilang kita sudah lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus bilang oleh Dia. Jadi gini, apapun keadaan kita ini harus memandang kepada Yesus dan menyerahkan semuanya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk kita nggak meninggalkan Tuhan Yesus. Betul. Gitu. Kita nggak meninggalkan Tuhan Yesus. Yang nggak meninggalkan Tuhan Yesus adalah tetap melakukan jalan-jalan kebenaran di tengah keadaan apapun. Nah, apa yang jadi Pak? 1 minggu atau 2 minggu kemudian Pak, ada orang yang telepon saya dan dia berkata, Pastor, terima kasih. Kenapa? Karena pada waktu saya mau ke gereja itu, sebenarnya saya mau bunuh diri. Kenapa? Terlalu berat kehidupan yang saya alami. Saya sudah nggak percaya Tuhan itu ada. Saya sudah nggak percaya Tuhan itu, tangan Tuhan itu masih terulur bagi saya. Dia nggak ceritakan masalah, pokoknya sangat berat dan bertubi-tubi. Tapi pada waktu itu, saya itu dengan teman-teman, mereka itu seperti satu asrama. Dia udah mau mengakhiri hidupnya. Tetapi karena masih banyak orang seperti asrama gitu, terus akhirnya teman-temannya bilang, ayo kita waktu itu KKR, kita ke KKR dulu yuk, gitu. Padahal dia rencana kalau orang-orang ini pergi, dia dia akan mengakhiri kehidupannya. Dan singkat ceritanya, karena nggak enak diajak-ajak, kalau kamu nggak pergi ya kami pun nggak pergi. Ayolah kita pergilah gitu. Akhirnya dia pergi ke ibadah KKR itu. Dia dulu pernah mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi karena masalah-masalah kehidupan, seperti yang Bapak bilang, dia merasa terintimidasi. Dan apa yang tersingkat cerita Pak, waktu dia dengar khotbah itu Pak, dan dia itu merasa seperti ada sesuatu kekuatan masuk. Ada satu kekuatan masuk dan seperti juga ada dua tangan yang pukul-pukul dia untuk membangunkan dia. Itu menurut dia. Waktu dia mendengarkan khotbah dan dia itu dengarkan katanya sambil tutup mata. Sehingga dia berkata, oh enggak, aku ternyata ini orang yang menang. Aku adalah orang yang menang. Asalkan aku tidak melepaskan imanku kepada Tuhan. Singkat cerita, dia pulang. Malamnya dia berdoa dan dia memutuskan, aku mencabut semua perkataan yang sia-sia, mau bunuh diri, pikiranku sia-sia. Aku akan bangkit, aku akan hadapi masalahku. Dia nggak cerita apa masalahnya. Singkat cerita, 2 minggu kemudian dia telepon, Pastor, saya sudah mengalami kemenangan. Kenapa? Karena saya mulai dengan kesadaran. Waktu saya merasa lemah sekali. Ternyata ketika saya dengar khotbah itu, saya terbangun. Dan ketika saya fight dengan keadaan, ternyata kengeriannya nggak seperti yang saya pikirkan. Waktu saya jalani, ternyata tidak seperti yang saya takutkan. Dan dalam 2 minggu itu selesai. Yang harusnya menurut dia, kenapa dia bilang udah matilah awak, mau bunuh diri, karena dia pikir bahwa kehidupan dia itu, masalah yang dia alami ini, kalaupun pulih itu panjang. Ya saya pernah ngalami itu Pak, tahun 2020. Kurang lebih hampir sama Pak. Tapi ketika dia terbangun, saya ini orang lebih daripada pemenang. Yang penting saya nggak boleh lepaskan iman. Akhirnya apa Pak? Tiap hari
dia perkatakan tuh, dia berdoa, dia maju dengan keyakinan, dia punya keberanian menghadapi masalah, dia juga kerja. Dia tadinya sudah malas kerja, dia kerja dengan semangat. 2 minggu dia melihat pintu-pintu itu Tuhan bukakan. Itulah luar biasanya satu kuasa firman. Firman, bukan kita. Bukan kita. Tapi kecenderungan orang menganggap karena keberhasilannya disampaikan ke orang lain termotivasi, dan saya rasa itu bukan kekuatan Tuhan. Itu kita cuma memotivasi orang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau karena gini Pak, berbeda. Karena Alkitab yang bilang kan, iman dimulai dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi waktu kita menyampaikan firman, gitu kan, orang terbangun, orang yang mendengarkan firman. Betul. Seringkali kan gitu. Ada orang juga mendengarkan firman terintimidasi. Karena berkatan, contoh. Kayak maksudnya, saya ini masih punya masalah Pak. Masih punya masalah. Ada berapa hal kan? Maksudnya bukan masalah apa? Proses. Emang ada orang hidup Pak yang nggak punya masalah? Itu makanya. Terus kalau saya sedang ada proses, apakah saya nggak pemenang Pak? Nah itu dia memang. Itu memang yang agak... Maksudnya apakah saya ini karena dalam proses, seperti Pak bilang, saya sering dengar itu Pak. Dulu pun saya berpikir, waduh gimana ya? Tapi akhirnya saya temukan satu jawaban, contoh Pak. Orang bilang, kamu harus diberkati dulu lah. Iya betul. Harus menjadi orang yang diberkati, baru kamu itu bisa ngomong tentang berkat. Nah itu maksudnya, saya dulu pernah terintimidasi, berpikir. Gimana kalau saya kaya tapi dari korupsi Pak? Nah itu maksud saya. Tapi bawa nama Tuhan. Nah itu maksud saya begini Pak. Itulah. Karena itu banyak yang viral Pak. Itulah cara pandang. Itu maksud saya. Cara pandang dan penilaian. Contoh. Contoh sekali ini. Ini contoh. Yang bicara tentang dalam tanda petik, yang sampai kita sebut sebagai hubungan. Keluarga, hubungan suami istri di Alkitab, siapa yang tulis banyak Pak? Paulus. Tentang rumah tangga. Paulus ya. Pertanyaannya. Waktu Paulus tulis itu, Paulus sudah dalam keadaan berumah tangga atau enggak? Enggak lah. Firman yang hidup itu memang firman yang kita alami, kita hadapi, kita ya terima. Tapi juga kan ada pengajaran Pak. Firman pengajaran itu murni kita ajarkan firman. Contoh nih Pak, ada orang yang ngomong seakan-akan dirinya yang paling benar. Kalau ada orang lain yang mengatakan A, B, dia langsung eliminasi bahwa itu sesuatu kata-kata cuma sekedar klise. Bagi orang yang benar, tiba-tiba, berarti aku bukan pemenang ya. Kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan kepada teman-teman yang mungkin terintimidasi karena perkataan-perkataan demikian, atau mungkin dia jadinya salah mengartikan Pak, bahwa berarti harus benar-benar sempurna ya untuk jadi pemenang. Gitu. Begini. Kita yang tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Itu pertama. Jangan pernah tertuduh dengan hal atau statement yang seakan-akan menghakimi kita. Tetapi kalau kita tahu kita punya kelemahan atau kekurangan itu, maka satu hal, bawalah kelemahan dan kekurangan itu dan serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang ambil alih dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang mengambil alih, jelas bahwa Tuhan Yesus ya, dalam iman kita itu Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus yang akan membawa kita kepada jalan-jalan atau terang tadi yang mau bilang. Terang, jalan-jalan yang adalah terang. Dan kalau selama kita masih melakukan kebenaran, percayalah, kita adalah orang-orang yang menang dalam semuanya itu. Dalam masalah-masalah kehidupan saya juga hamba Tuhan, banyak proses kehidupan. Tetapi saya yakin saya menang, bahkan lebih daripada pemenang. Keyakinan saya itu adalah terbukti dari mana Pak? Saya jalani hari saya. Saya jalani kehidupan saya dengan keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, saya itu bisa melewati semuanya. Jadi jangan tertuduh, karena hakim yang adil itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita sedang melakukan dosa, terus kita mengalami satu keterpurukan, satu kata kuncinya, bertobat, berbalik kepada Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi. Ya teman-teman semuanya jangan terintimidasi. Nah ini kita cuma ngobrol santai ya. Santai, artinya ada kopi. Kita memang ada buka beberapa ayat firman Tuhan. Namun lebih ke arah kita itu nyampaikan kebenaran-kebenaran yang kita hidupin. Dan proses-proses yang kita alami. Agar kita juga bisa sama-sama kuat. Sama-sama berjalan di dalam iman kepada Yesus. Jadi sekali lagi tetap kuat, tetap semangat. Pegang terus firman Tuhan sebagai kebenaran.
Firman Tuhan akan memerdekakan kita dan firman Tuhan akan menuntun kita setiap hari, setiap langkah kehidupan kita. Ya. Nah, teman-teman mungkin kalau ada satu topik yang mau dibahas atau bahkan mungkin mau bergabung di dalam cerita-cerita santai seperti ini, boleh disampaikan di kolom komentar atau mungkin bahkan teman-teman bisa nge-DM ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Vicky. Ya, mungkin kita akan ketemu di lain kesempatan.